Pernah dengar istilah light worker? Ini adalah istilah yang disematkan kepada orang-orang atau anak-anak yang memang secara spiritual memiliki tugas tertentu di bumi ini. Tugas ini bisa dikatakan tugas ilahiyah karena berkaitan dengan peningkatan kesadaran untuk orang lain, dan ada juga yang bertugas untuk menyembuhkan bumi. Pada ujungnya, memang menyembuhkan bumi sih, tapi proses penyembuhan itu ada banyak tahapan dan lini. Makanya, ada anak yang memiliki kemampuan divine healing, dia bisa menyembuhkan tanpa obat-obatan medis, hanya berbekal pikiran saja, hati, dan meditasi aja. Ada yang sifatnya inspirator, di mana dia bisa menginspirasi orang lain untuk bisa meningkatkan kesadarannya dan menemukan jati dirinya. Ada juga yang tipenya itu adalah membongkar informasi penting yang selama ini tertutupi. Dan mungkin masih ada lagi tipe light worker lain di luar sana yang nampaknya tidak ada bedanya dengan manusia lain di bumi ini kalau kita lihat secara kasat mata. Tapi jika kita bicara lebih dalam dengan para light worker, maka akan tampak bahwa mereka memiliki jalan pikiran yang berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Pikiran mereka cenderung tidak umum, bahkan kalau kita sebagai orang awam tidak siap menerima, apa yang mereka pikirkan justru cenderung terdengar fantastis. Karena itu, banyak light worker yang dianggap gila oleh orang-orang kebanyakan. Kesibukan dan tuntutan hidup di zaman sekarang memang bikin kita mudah stres dan kehilangan jati diri kita sendiri. Meditasi dan mindfulness bisa membantu kamu untuk meningkatkan kesadaran hidup, bahkan menyembuhkan stres dan sakit segala loh. Tapi gimana caranya? Nah, di retreat ini kita bakalan belajar bareng-bareng soal ini. Dan kita retreatnya di Labuhan Bajo langsung loh. Seperti ini nih. Don't know what is real, no lie. Indah banget kan? Dan sensasinya beda karena selama retreat kita akan stay di atas kapal sambil menikmati pulau-pulau Labuhan Bajo yang indah. Tertarik buat ikutan? Langsung cek deskripsi di video dan daftar sekarang karena retreat ini terbatas untuk 22 orang saja. No, I don't wanna do this. Now I'm saying bye-bye. Time for me to let you go. Let you go. Menurut Erlangga Asfi, salah seorang praktisi spiritual, dalam blognya, light workers atau pekerja cahaya adalah mereka yang sudah terhubung dengan cahaya di dalam dirinya. Hubungan ini dilakukan secara sadar penuh dan terencana dengan baik. Karena sudah bisa terhubung, maka mereka perlu melatih diri dengan baik agar bisa berkomunikasi secara interaktif dengan percikan cahaya Tuhan di dalam dirinya tersebut. Nampaknya sih simple, dan siapa saja dari kita bisa melakukannya. Tapi kalau menurut definisi spiritual di barat, light worker tidak sesimpel itu. Istilah light worker ini tidak hanya bagi orang-orang yang sudah terhubung dengan percikan cahaya ilahi di dalam dirinya, tapi juga khusus untuk orang-orang yang mengemban tugas ilahiyah tertentu demi keberlangsungan alam semesta. Seperti yang saya bilang di awal, tugas para light worker ini pada ujungnya adalah menyembuhkan bumi, sehingga bumi mampu mencapai keseimbangannya yang baru. Jika kalian percaya teori konspirasi, tentu kalian paham jika dunia saat ini sedang sakit karena penuh dengan keserakahan, konflik agama, perang untuk perebutan sumber daya, dan pemusatan kekayaan untuk satu golongan tertentu saja, tanpa mengindahkan kesejahteraan manusia lain di bumi ini. Karena itulah, hampir setiap negara terbelenggu dalam hutang yang entah kapan bisa selesainya. Karena itulah, di dunia ini ada wabah-wabah aneh yang sangat merugikan. Karena itulah, di dunia ini ada perang atas nama agama. Ini adalah sederet bukti bahwa bumi sedang tidak baik-baik saja. Energi keburukan telah bertengger terlalu lama di atas permukaan bumi. Sedangkan alam semesta termasuk bumi dan seisinya itu seperti yin dan yang. Negatif dan positif selalu ada di dunia ini. Dan sifat alam semesta adalah ketika salah satu elemen ini dominan, maka alam semesta akan dengan sendirinya bekerja untuk menyeimbangkan dengan cara dia sendiri. Alam semesta adalah sistem buatan Tuhan yang sangat canggih. Saking canggihnya sampai berjalan autopilot dengan komponen sekompleks itu. Dengan sendirinya, bila ada salah satu elemen yang terlalu dominan, maka semesta akan bergerak untuk menyelaraskan, tentunya dengan cara dia sendiri. Jika kalian sering bermeditasi, mungkin sudah ada di antara kalian yang merasa bahwa apapun di alam semesta ini adalah saling terhubung. Kita seolah-olah terikat dalam jaring-jaring tak kasat mata yang menyambungkan kita dengan pengisi seluruh semesta ini. Entah terhubung dengan manusia lain, dengan hewan, dengan tumbuhan, bahkan dengan elemen-elemen tak kasat mata seperti cahaya, malaikat, dan elemen-elemen lain pengisi alam semesta.
Karena itu, kadang ada kejadian ketika bumi akan bergerak untuk menyeimbangkan diri, contohnya akan segera mengadakan bencana alam nih. Orang yang peka intuisinya dan mulai meningkat kesadarannya akan merasakan bahwa bumi mau punya hajat. Inilah yang dalam ilmu tasawuf dan spiritual kuno leluhur kita disebut sebagai weruh sadurunge winarah, alias tahu sebelum kejadian. Ini bukannya ilmu kesaktian yang kayak gimana. Ini adalah bawaan default manusia. Kita ini diciptakan Tuhan dari secercah cahaya yang berasal darinya. Cahaya ini juga memiliki sifat-sifat yang seperti dia juga. Punya kemampuan dan energi yang seperti dia juga. Karena itu, kalau kalian belajar makrifat atau spiritual dari agama atau kebudayaan manapun, ujung-ujungnya kita dilatih untuk bisa sadar dan manunggaling kawula Gusti, alias bersatunya insan dengan penciptanya. Ini maksudnya kita dilatih untuk sadar tentang jati diri kita sendiri. Ya, diri sejati kita kan sebenarnya cahaya itu yang memiliki kemampuan dan energi dari Tuhan langsung, dikasih ke kita langsung saat kita masih di kandungan, yang disebut juga sebagai Roh Qudsi, Nur Muhammad, Ruh Ilapi, Atman, Roh Kudus, Yitma, Higher Self, Inner Guidance, dan masih banyak lagi. Kesadaran spiritual semacam ini memang sudah banyak terlupakan selama beberapa abad. Kini, alam semesta sedang berproses menyeimbangkan diri. Karena itu, banyak kejadian orang-orang mulai mengalami yang namanya kebangkitan spiritual. Orang mulai mempertanyakan hidupnya, orang mulai rindu dengan keterhubungan dengan Sang Pencipta, dan orang mulai melempar pertanyaan-pertanyaan kritis, seperti kenapa dunia ini perang melulu? Kenapa untuk menguasai dunia harus pakai tipu daya dan kelicikan? Kenapa ada banyak agama? Kenapa nama Tuhan berbeda-beda? Dari sini biasanya mulai muncul kesadaran untuk menyelami diri sendiri. Pada awalnya berpikir, kemudian bertanya ke hati masing-masing, lalu mulai kenal dengan yang namanya meditasi. Kemudian jadi sering meditasi dan kontemplasi. Nanti perlahan-lahan jawaban atas setiap pertanyaan-pertanyaan hidup akan ketemu dengan sendirinya. Manusia juga mulai tumbuh welas asih dan sikap tolerannya. Manusia mulai merasa semua yang terjadi di dunia ini hanyalah proses. Baik dan buruk adalah satu. Apakah akan selalu bagus seperti itu prosesnya? Kalau menurut pengalaman saya sih begitu. Mungkin di beberapa orang ada perbedaan, karena pengalaman masing-masing orang memang berbeda, tergantung jalan hidupnya. Bagi anak-anak yang kebetulan menjadi light worker yang bertugas untuk menyembuhkan bumi, proses kebangkitan spiritualnya tidak hanya sebatas muncul pertanyaan-pertanyaan seperti di atas, tapi berbarengan dengan gemblengan dari semesta yang tidak main-main. Ada yang gemblengannya berupa hidup susah dan miskin sejak lahir. Ada yang gemblengannya tumbuh dalam keluarga broken home yang penuh pertengkaran. Ada yang gemblengannya kehilangan harta benda, ditinggal orang-orang terdekat. Dan masih banyak lagi jenis gemblengan lain yang di luar kewajaran hidup. Jika gemblengan-gemblengan itu diceritakan ke orang lain, sepertinya sulit dipercaya, bahkan terkesan tidak manusiawi. Tapi dari trauma-trauma yang didapat oleh light worker selama proses gemblengan itu, malah membuat dia terbawa menuju pintu kesadaran baru. Para light worker akhirnya belajar untuk menyembuhkan dirinya sendiri sebelum dia menyadari bahwa tugas dia di dunia adalah berperan menyembuhkan bumi. Para light worker mulai belajar untuk mengangkat dirinya sendiri dari keterpurukan sebelum dia menginspirasi orang lain untuk meningkatkan kesadaran. Para light worker mulai menemukan jati dirinya sendiri sebelum pada akhirnya dia membantu orang lain supaya bisa menemukan jati dirinya masing-masing. Jika kalian melihat perjalanan hidup saya, entah sejak 2019 lalu, saya mengalami penyakit yang tidak bisa disembuhkan dengan cara apapun dan tersiksa selama kurang lebih 1 tahun. Atau kalian yang mengenal saya sejak kecil dan tahu bagaimana strugglingnya saya dilahirkan dari sebuah keluarga broken home yang kehilangan cinta sejak bayi. Belum lagi kehilangan harta benda sampai nyaris jadi tunawisma saat sakit tahun 2019 lalu. Kemudian melihat dari ciri-ciri kehidupan light worker seperti yang sudah saya paparkan tadi, mungkin kalian akan menduga jangan-jangan saya adalah salah satu dari light worker tersebut. Well, saya tidak mau mengklaim sih, walaupun saya banyak baca literatur, ciri-cirinya banyak yang sama dengan yang saya alami dalam kehidupan saya. Yang jelas,
dalam beberapa hari ini saya merasakan energi dan pertumbuhan yang luar biasa. Saya mulai menyadari beberapa trauma saya sembuh dengan sendirinya. Saya mulai berubah dari gadis yang dulunya pemalu dan depresi, kini menjadi gadis yang ceria dan banyak sekali energinya. Bahkan sekarang sangat mudah untuk tersenyum. Dan ini otomatis, tidak diniati. Saya juga mulai kehilangan penghakiman atas suatu peristiwa. Kini, saya tidak lagi mudah membenci suatu hal seperti dulu. Jika ada suatu tragedi, saya memilih untuk mencoba melihat dulu dari paling tidak dua sisi yang berbeda. Dari situ sikap toleran mulai muncul, dan saya mulai merasakan bahwa semua di dunia ini sudah ada hukum alamnya. Tugas manusia hanyalah menyadari jati dirinya, kemudian hidup sesuai jati dirinya, dan hidup selaras dengan alam semesta. Ketika manusia menyalahi hukum alam sekali saja, maka disitulah muncul karma buruk yang akan berbalik ke manusia itu sendiri, entah kapan. Bisa cepat, bisa lambat. Orang Jawa memegang prinsip ngunduh wohing pakerti, alias memetik buah dari perbuatannya sendiri. Ini pesan kuno yang tampak remeh-temeh, namun sebenarnya mengandung pesan spiritual yang tinggi. Kita ini saling terhubung dalam semesta ini melalui jaring-jaring yang tidak terlihat. Inilah yang bisa memantulkan kembali karma kepada kita. Sebenarnya ada kejadian menggelikan yang kalau saya ingat-ingat berhubungan dengan kejadian di kehidupan saya saat ini. Untuk masalah light worker, sebenarnya saya pernah diberitahu sahabat saya sejak 2017 lalu hal-hal yang terkait ini. Tapi karena saat itu saya merasa sangat bertentangan dengan agama yang saya anut, saya tidak percaya dan mengira apa yang dia sampaikan hanyalah tipu daya setan saja. Pada akhirnya kami bertengkar dan putus komunikasi. Ternyata 2 tahun setelah itu alamlah yang bekerja. 2 tahun kemudian saya mengalami penyakit aneh yang tidak bisa disembuhkan. Plus mengalami konflik dengan mantan rekan kerja sampai harus kehilangan harta benda, berpisah dengan keluarga, dan harus bertahan dari depresi yang melanda. Justru disitulah alam berproses sendiri. Bisa dikatakan tahun berikutnya saya mengalami kebangkitan spiritual, yakni di tahun 2020. Tahun kembar kalau kata orang Jawa. Dan di situ saya secara alamiah malah dapat informasi kebangkitan spiritual dari YouTuber-YouTuber kejawen lain yang memang sudah pada paham kalau waktunya sudah tiba. Ada juga yang menyebut istilah light worker di sini adalah pemegang amanah Nusantara. Karena memang secara spiritual ada beberapa informasi yang selama ini tersembunyi, terutama terkait sejarah. Sehingga membuat generasi penerus Nusantara pada gak ngerti sama jati diri mereka. Dan ujung-ujungnya banyak generasi penerus yang malah terjerumus dalam propaganda-propaganda berbalut sara yang pada akhirnya malah menjatuhkan negaranya sendiri, serta merugikan umat manusia yang tinggal di sini. Ketika hal itu terjadi, pihak asinglah yang panen keuntungan dari tanah air ini. Kita sebagai generasi penerusnya harusnya saling bersatu, tapi malah terpecah. Ketika itu terjadi, mereka bebas mengeruk sumber daya alam kita dengan harga yang sangat murah, sedangkan kita hancur dalam perang dan kemiskinan. Salah satu tugas pemegang amanah Nusantara adalah mengembalikan kesadaran para generasi penerus Nusantara untuk kembali menyadari jati dirinya. Ini nanti akan berkaitan dengan upaya menyelamatkan Nusantara dari konspirasi global yang selama ini menyelimuti, sekaligus membantu bumi menuju keseimbangan yang baru. Karena itu, bisa dibilang, saat ini yang terjadi di bumi adalah perang spiritual, di mana para golongan orang yang serakah itu sedang berupaya untuk menguasai seisi bumi. Sedangkan alam sendiri juga bekerja untuk membangkitkan jiwa-jiwa yang selama ini tidak sadar dan tertidur. Untuk melawan energi negatif yang selama ini meliputi bumi, maka energi positif harus ditumbuhkan juga supaya bisa melampaui jangkauan energi negatif tersebut. Karena itu, banyak kejadian orang-orang mulai mengalami kebangkitan spiritual dan mulai merindukan kehidupan yang penuh cinta kasih dan selaras dengan alam. Kalau saya sih percaya, apapun yang terjadi di bumi ini sekarang merupakan bagian dari cara kerja semesta. Manusia punya free will, bisa berlaku untuk apa aja. Tapi alam semesta memiliki hukum alam yang sudah autopilot dan tidak bisa ditawar. Jika ada yang terlalu dominan dan membuat bumi sakit, maka alam semesta akan bergerak untuk menyeimbangkan. Dan jangan lupa, isi alam semesta tidak hanya yang tampak secara kasat mata, tapi yang tidak kasat mata juga adalah bagian dari alam semesta ini. Saya tidak mau mengklaim bahwa saya seorang light worker.
Bagi saya, setiap manusia bisa menjadi light worker jika definisinya hanya sebatas terhubung dengan cahaya di dalam dirinya, alias guru sejatinya. Tapi masalah apakah semua orang dititipi amanah tertentu untuk kesembuhan bumi, saya tidak tahu pasti. Yang jelas, saya mendapatkan banyak informasi panas terkait sejarah Nusantara dan konspirasi global yang selama ini tersembunyi. Dan herannya, saya nemu aja itu informasinya, walaupun sejak awal tidak berniat mencari. Seolah-olah alam semesta memang menggerakkan saya supaya bisa mendapatkan informasi itu untuk kemudian disampaikan kembali ke publik. Di awal saya menolak kemampuan ini. Saya pun masih terbelenggu dalam godaan materi atau duniawi, di mana manusia itu baru bisa dikatakan sukses bila kaya dan punya harta yang melimpah. Dulu saya terdoktrin untuk bisa mencapai itu. Kini yang saya rasakan, mindset saya berubah. Saya mulai menerima diri saya apa adanya. Saya menerima bakat saya di bidang konten dan influencing people. Saya menerima kemampuan saya di bidang jurnalistik, walaupun saya baru saja tersadar akhir-akhir ini. Saya menerima kemampuan saya yang suka berpikir dan bertanya hal-hal yang kritis, walaupun mungkin bagi orang lain ini adalah kemampuan yang berbahaya. Intinya, saya siap menerima tugas dari semesta yang memang sudah menjadi blueprint dari Tuhan. Saya menganggap ini semua adalah anugerah dari pencipta yang sudah ada di dalam diri saya. Karena itu, saya tak lagi menolak atau melawan. Saya menerimanya, mengakuinya, dan saya bahagia diberi anugerah ini. Lucunya, seiring saya mulai menerima diri saya sendiri berikut kemampuan yang menyertainya, saya makin ketemu aja informasi-informasi lain terkait konspirasi global dan Nusantara yang selama ini tertutup. Saat ini, saya sedang bekerja untuk meriset informasi-informasi tersebut. Dan saya sedang bekerja keras untuk bisa meramunya menjadi konten yang mudah dicerna, dan tentu saja supaya bisa membangunkan jiwa-jiwa Nusantara yang selama ini tertidur. Lalu ada yang nanya, "Kak, apakah tidak bahaya? Kota konspirasi kalau terlalu dibongkar kan bisa berbahaya untuk si pembongkarnya." Well, saya sekarang pasrah sih sama alam semesta. Saya pasrah sama sang pencipta. Saya melakukan ini semua bukan karena ambisi tertentu. Saya hanya percaya dan yakin bahwa jika memang semesta memakai saya untuk ikut berperan dalam proses penyembuhan dan keseimbangan bumi, alam semesta pasti punya cara untuk melindungi dan melancarkan konten-konten saya. Jadi, apakah kamu siap mendengarkan rahasia-rahasia Nusantara dan konspirasi global yang akan saya ungkap? Kesibukan dan tuntutan hidup di zaman sekarang memang bikin kita mudah stres dan kehilangan jati diri kita sendiri. Meditasi dan mindfulness bisa membantu kamu untuk meningkatkan kesadaran hidup, bahkan menyembuhkan stres dan sakit segala loh. Tapi gimana caranya? Nah, di retreat ini kita bakalan belajar bareng-bareng soal ini. Dan kita retreatnya di Labuhan Bajo langsung loh. Seperti ini nih. Don't know what is real, no lie. Indah banget kan? Dan sensasinya beda karena selama retreat kita akan stay di atas kapal sambil menikmati pulau-pulau Labuhan Bajo yang indah. Tertarik buat ikutan? Langsung cek deskripsi di video dan daftar sekarang karena retreat ini terbatas untuk 22 orang saja. No, I don't wanna do this. Now I'm saying bye-bye. Time for me to let you go. Let you go.